Hai teman-teman, nama saya Anissa, NPM 2082. Hari ini kita akan masuk ke acara 3, yakni tentang fotosintesis dan respirasi. Ikuti terus kelanjutannya. Cara kerja kalor respirasi kedelai yakni yang pertama 500 gram kedelai dan tempe jadi disiapkan. Kemudian 500 gram kedelai dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian yang terakhir, kedelai dan tempe jadi tiap sore diamati perubahan suhu yang terjadi. Kemudian suhu Tabel 1 hasil percobaan fotosintesis pada Hydrilla verticillata. Perlakuan pertama pada tempat terang yakni banyaknya gelembung yang dihasilkan pada jam pertama 1,2 ml dan pada jam kedua 2 ml. Perlakuan kedua tempat teduh, banyaknya gelembung yang dihasilkan yakni pada jam pertama 0,5 ml dan pada jam kedua 1 ml. Perlakuan ketiga pada tempat gelap, yakni banyaknya gelembung yang dihasilkan pada jam pertama 0,1 ml dan pada jam kedua 0,2 ml. Tabel 2 hasil percobaan fotosintesis pada daun C3, C4, dan CAM yakni yang pertama, gambar penampang daun kaktus atau Verocactus pilosus digolongkan ke dalam tanaman CAM karena kaktus mengambil CO2 pada malam hari, dikarenakan stomata pada kaktus yang tertutup pada siang hari. CO2 yang dihasilkan pada malam hari digunakan untuk fotosintesis pada siang hari. Gambar penampang daun yang kedua yakni tebu atau Sasarum officinarum. Tebu merupakan tanaman C4 karena tebu mampu menyesuaikan diri pada lingkungan panas dan kering dan menghasilkan senyawa organik berupa 4 atom karbon. Gambar penampang daun yang ketiga yakni kedelai atau Glycinemax. Kedelai digolongkan ke dalam tanaman C3 karena produk organik pertama dari fiksasi karbon merupakan senyawa berkarbon 3 atau 3-fosfogliserat. Tumbuhan C3 menghasilkan lebih sedikit gula karena penurunan kadar CO2 dalam daun menghambat siklus Kelvin. Hal ini terjadi ketika stomata tertutup di saat cuaca panas dan kering. Gambar penampang daun yang keempat yakni Zea mays atau jagung. Jagung digolongkan ke dalam tanaman C4 karena memulai siklus Kelvin dengan metode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Tabel 3 hasil pengamatan daun. Gambar daun yang pertama yakni daun mangga atau mangifera. Pigmen pada daun mangga mengandung pigmen klorofil atau zat hijau pada daun. Sama seperti biasanya menyebabkan warna hijau pada daun. Gambar daun yang kedua yakni bayam merah atau Aereva sanguinolenta.
mengandung pigmen antosianin yang memberikan warna merah pada daun. Gambar yang ketiga yakni puring atau Chodium variegatum. Pigmennya yakni xanthophyll, merupakan pigmen yang menyebabkan warna kuning pada daun. Tabel 4 kalor yang dihasilkan tempe. Hari ke-0, suhu yang teramati pada tempe jadi yakni hangat. Pada tempe belum jadi yakni tidak panas, dan pengamatan jamur pada tempe yakni tidak ada. Pada hari pertama, suhu yang teramati pada tempe jadi yakni panas, pada tempe belum jadi yakni tidak panas, dan pengamatan jamur pada tempe yakni tidak ada. Pada hari kedua, suhu yang teramati pada tempe jadi yakni sangat panas, pada tempe belum jadi yakni panas, dan pengamatan jamur pada tempe yakni terdapat jamur atau ada. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4, dapat diketahui bahwa munculnya panas pada tempe menandakan bahwa terjadi proses respirasi. Artinya, kenaikan suhu pada tempe terjadi karena adanya proses respirasi. Respirasi pada tempe juga ditandai dengan adanya jamur pada tempe. Kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi ditandai dengan adanya panas pada tempe yang diamati selama 2 hari.